Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Teman-teman, ini adalah pohon durian musangking. Saya tanam, lahan saya ini dataran rendah ya teman-teman, bekas persawahan. Di antara cara tanam yang saya lakukan adalah saya melakukan penanaman pohon durian dengan menggunakan sistem gundukan atau sistem busut. Kenapa saya menggunakan sistem gundukan atau sistem busut? Di antaranya adalah agar untuk menghindari tergenangnya air di Syuh, sekitar perakaran tanaman durian. Karena jika perakaran durian terlalu lembab, apalagi sampai tergenang air, itu bisa menyebabkan akar menjadi busuk dan itu bisa saja mematikan pohon durian. Kemudian harapan lain fungsinya adalah dengan sistem gundukan itu sistem irigasi atau keporositas tanah, airnya itu lebih mudah mengalir teman-teman. Jadi air itu tidak terlalu lama atau terlalu banyak tertahan di sekitar perakaran durian. Jadi khususnya di musim penghujan itu air yang turun itu lebih mudah dia terserap ke bawah atau mengalir ke bawah. Itu adalah keuntungan dari sistem gundukan. Juga untuk membentuk zona perakaran, yang mana zona perakaran 40 cm dari permukaan tanah itu sesuai, atau ini adalah saya adopsi dari salah satu senior. Saya mencoba adopsi ilmunya, yaitu bahwa zona 40 cm ini adalah zona di mana terdapat perakaran durian, yang mana akar tersebut fungsinya adalah untuk menyerap unsur hara atau berfungsi sebagai pencari unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Adapun akar tunggang yang menajam atau menusuk jauh ke dalam tanah bawah itu jika terendam air itu tidak apa-apa, karena memang akar tunggang itu fungsinya adalah untuk mencari air. Jadi zona perakaran 40 cm itu adalah zona yang sangat vital ya teman-teman. Artinya vital di sini itu jangan sampai terendam air, karena jika zona tersebut kebanjiran terendam air, tanaman durian itu tidak bisa survive dan mungkin bisa saja mati teman-teman, tidak berkembang karena mengalami busuk akar. Dan alhamdulillah ini di usia 8 bulan tanaman durian tidak mengalami busuk akar atau mati. Perkembangannya ya cukuplah, menurut saya cukup lumayan. Eh, ini di sini kondisinya karena lahan persawahan. Ini kadang banjir teman-teman. Teman-teman yang sudah mengikuti channel kami dari awal itu pasti sudah tahu ya, di video-video sebelumnya itu saya sudah perlihatkan di lahan ini itu kalau hujan deras, di saat malam hari hujan deras itu paginya pasti banjir. Tapi banjirnya tidak lama teman-teman, sore hari pasti sudah surut dengan catatan tidak terjadi hujan deras lagi. Jadi memang PR saya ini adalah untuk membuat irigasi pembuangan itu, makanya saya sudah mipil buatkan parit, tapi memang perlu pendalaman lagi dan juga nanti saya coba pikirkan di mana nanti agar parit ini ada saluran pembuangannya. Tapi teman-teman, di samping tanam durian dengan sistem busut atau gundukan ini bagus, yang mana ketika hujan itu irigasi atau air itu lebih mudah mengalir ke bawah, tidak menggenangi sekitaran tanaman durian. Tapi di musim kemarau itu perlu hati-hati teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang lahannya itu jauh dari air, itu saya sarankan teman-teman harus memikirkan ketersediaan air terlebih dahulu teman-teman. Karena saya lihat ada beberapa teman-teman yang menanam durian dengan mengandalkan penyiraman
oleh alam teman-teman, artinya hanya menggantungkan oleh siraman air hujan. Nah, jika teman-teman tanam durian dengan mengandalkan penyiraman air hujan, teman-teman tanam dengan sistem kusut, itu menurut saya itu sangat bahaya sekali teman-teman, karena gini, tanah sekitaran gundukan itu sangat mudah sekali kering teman-teman. Ini teman-teman lihat 3 hari saja itu langsung kering. Jadi kalau saya perhatikan itu tanah gundukan, tanah gusut itu lebih mirip dengan atau sama halnya kita tanam tanaman di pot teman-teman, atau di planter bag. Umumnya ketika kita tanam atau merawat tanaman di planter bag itu kan 2 hari sekali kita wajib melakukan penyiraman, karena biasanya tanah di planter bag itu 2 hari sudah kering teman-teman, dan daunnya itu biasanya layu. Dan untuk tanah gundukan itu menurut saya juga sama. Tanah gundukan itu sangat mudah sekali mengering. Di video teman-teman bisa lihat itu ada daun yang sebelumnya itu menguning, itu karena sempat mengalami kekeringan teman-teman. Saya tidak sempat menyiram sekitar semingguan. Nah, itu daun barunya, daun yang trubusnya mulai menguning. Untungnya segera ketahuan ketika saya cek, ternyata kok ada daun baru yang muncul itu kuning. Saya perhatikan memang tanahnya kering, segera saya lakukan penyiraman. Kemudian tidak lama saya kasih pupuk. Alhamdulillah seminggu lebih, kurang lebih itu sudah mulai muncul hasilnya teman-teman. Ini contohnya teman-teman, ini sudah mulai muncul trubusnya sudah mulai ngegas. Itu mungkin tadinya mau trubus teman-teman, cuma mungkin karena kekurangan air, penyerapan unsur hara jadi nggak maksimal, makanya trubusnya itu tidak banyak. Yang berhasil trubus pun hanya daun beberapa, dan itu ketika buka daun warnanya menguning. Tapi setelah saya lakukan treatment penyiraman, saya jaga kelembapannya, akhirnya ya trubusnya mulai pada muncul, dan kondisinya teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, itu sudah mulai banyak daun trubus yang baru. Jadi itu ya teman-teman, sedikit sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, jika teman-teman ada pendapat lain atau mungkin saran, silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai habis. Terus dukung channel kami dengan like, comment, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video kami yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.